Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidil Ismail Saragi atau biasa dipanggil Aidil dengan nomor NPM 25010100171 dari kelas G528 Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa kesalahan berbahasa Indonesia yang sering kita temui, baik itu di ruang publik maupun di media sosial. Kesalahan seperti ini memang tampak sepele, tapi sebenarnya cukup penting karena bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan mencerminkan sejauh mana kita menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, pada fenomena pertama ini ada spanduk yang bertuliskan selain anak kos dilarang masuk tanpa izin. Nah, pada spanduk ini terdapat kesalahan kata, yakni pada penulisan kata izin. Karena sesuai KBBI, kata baku dari kata izin adalah IZIN, yaitu menggunakan huruf Z bukan menggunakan huruf J. Jadi, pembenaran penulisan kata yang benar adalah selain anak kos dilarang masuk tanpa izin penjaga. Nah, bisa kita lihat kesalahan ini muncul karena pengaruh pelafalan sehari-hari yang kemudian terbawa dalam bentuk tulisan. Padahal dalam konteks resmi dan publik seharusnya digunakan bentuk baku. Selanjutnya, pada fenomena kedua ini terdapat spanduk penjualan rumah dengan tulisan dijual tanah 374 meter persegi. Pada tulisan ini terdapat kesalahan penulisan kata depan di, yang dimana kata dijual seharusnya ditulis sambung, tidak dipisah karena kata di sini adalah ibuhan bukan kata depan. Jadi pembenaran penulisannya adalah dijual tanah 374 meter persegi. Nah, kesalahan seperti ini sering terjadi karena masyarakat belum memahami perbedaan antara kata di sebagai awalan atau imbuhan dan di sebagai kata depan atau preposisi. Nah, pada fenomena ketiga ini terdapat papan nama klinik yang bertuliskan praktek dokter umum 24 jam. Kesalahan penulisan terletak pada kata praktek yang merupakan bentuk tidak baku. Menurut KBBI, penulisan yang benar adalah praktik menggunakan huruf I, bukan huruf E. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh kebiasaan pelafalan masyarakat yang lebih mudah mengucapkan praktek daripada praktik. Padahal dalam tulisan formal harus menggunakan bentuk baku. Contoh fenomena terakhir berasal dari video TikTok dengan kalimat suka sama orang tuh kayak for fun aja, ngecas energi kalau lagi falling in love tuh bawaannya happy sekali, tapi ujung-ujungnya tetap lebih bahagia sama diri sendiri. Nah, kalimat ini mengandung beberapa jenis kesalahan. Yang pertama, ada penggunaan kata tidak baku seperti tuh yang seharusnya ditulis itu, kayak yang seharusnya ditulis seperti, serta LG yang seharusnya ditulis lagi tidak disingkat. Kedua, terdapat campuran bahasa asing seperti for fun, falling in love, dan happy. Menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, kata atau frasa asing seperti ini harus ditulis dengan huruf miring atau italik agar jelas bahwa kata tersebut bukan berasal dari bahasa Indonesia. Ketiga, terdapat kesalahan pada penulisan partikelnya yang seharusnya digabung dengan kata sebelumnya. Jadi, jika ditulis ulang semua pembenaran kalimatnya, maka akan menjadi seperti ini. Suka sama seseorang itu seperti hanya untuk bersenang-senang saja, seperti mengisi ulang energi, karena saat sedang jatuh cinta, rasanya sangat bahagia, tetapi pada akhirnya tetap lebih bahagia dengan diri sendiri. Nah, kesalahan seperti ini mencerminkan fenomena umum di media sosial, yaitu pergeseran gaya berbahasa dari formal ke informal. Anak muda lebih sering menggunakan bahasa yang santai, campuran, dan singkat agar terasa ekspresif atau estetik. Namun, kebiasaan ini secara tidak langsung bisa mengaburkan struktur bahasa Indonesia yang baku, terutama bagi pembaca muda yang terbiasa melihat bentuk tidak benar. Maka, penting bagi kita untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks.
Boleh santai di media sosial, tapi tetap memahami bentuk baku dan ejaan yang benar ketika menulis secara akademis atau resmi. Kita dapat melihat bahwa kesalahan berbahasa Indonesia sering muncul karena beberapa hal, mulai dari kebiasaan tidak memperhatikan ejaan, pengaruh bahasa gaul, hingga kurangnya pemahaman terhadap perbedaan bentuk baku dan tidak baku. Sebagai generasi muda, kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam ruang publik dan media sosial, karena bahasa mencerminkan kepribadian dan kecerdasan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kesadaran kita untuk menjaga kemurnian bahasa Indonesia. Terima kasih.